Selamat siang Bu Dewi. Apa kabar Bu Dewi hari ini? Puji Tuhan, baik Ibu Ria. Ibu Ria sendiri bagaimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, sedikit baik nih Bu Dewi. Apakah Bu Dewi ada waktu? Oh, tentu saja Bu. Ada hal baru apa ya Bu ya? Iya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya hari ini Bu? Tentu saja Bu Ria. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Ibu Ria harapkan? Iya, alhamdulillah kalau Ibu bisa. Iya nih Bu, saya ingin nanti ke depannya bisa menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Oh, begitu ya Bu. Tentu saja boleh Bu. Malah saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu Bu, permasalahannya seperti apa ya Bu? Iya Bu, permasalahan yang terjadi itu di dalam kelas Bu terhadap murid-murid saya. Saya bingung mau cerita sama siapa. Oh, begitu ya, Bu. Dengan murid-murid Ibu. Kalau boleh tahu permasalahannya dengan murid-murid Ibu itu seperti apa ya, Bu? Gini Bu Laura, di dalam kelas saya itu ada terdapat beberapa murid, anak-anak itu mengalami kesulitan Ibu untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan dan juga motivasi belajarnya sangat rendah. Bagaimana ya Ibu? Saya bingung sekali. Oh, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu itu yang tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pelajaran serta motivasinya belajar yang rendah yang Ibu sampaikan itu, kenapa ya, Bu? Iya Bu, sepertinya banyak faktor sih Bu yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan Bu. Faktor apa Ibu yang paling menyebabkan hal itu terjadi? Nah, kalau saya lihat sih Bu, memang anak-anak memiliki pemahaman yang masih lambat, terus motivasi belajar yang kurang Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi daya serap anak-anak itu lambat, lalu kurang motivasi dalam belajar. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Ria terhadap murid-murid tersebut dalam menerima pembelajaran Ibu? Nah, harapan saya itu Bu, setidaknya anak-anak yang di dalam kelas setelah saya menerapkan pembelajaran, mereka paham dan misalnya saya berikan pertanyaan, mereka bisa menjawab. Kadang ditanya menggeleng saja Bu, nggak ada respon sama sekali. Iya ya, Bu ya. Paling tidak memberikan respon yang baik dan positif terhadap pembelajaran gitu ya, Bu ya. Eh, Setelah itu Ibu Ria pasti akan mengetahui beberapa penyebab permasalahan itu. Bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Nah, itu Bu, terpikir oleh saya Bu, beberapa hal yang akan saya lakukan untuk murid yang pemahamannya lambat, saya akan memberikannya bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lainnya. Dan bagi siswa yang motivasinya kurang dalam belajar, saya akan coba berbagi metode pembelajaran yang menarik lainnya Bu, karena mungkin metodenya yang itu-itu saja mungkin mereka bosan. Nah, tapi saya akan coba lagi Bu memanggil kedua orang tua anak tersebut agar saling bisa berkolaborasi uh, untuk mengawasi pembelajaran anaknya gitu Bu. Baik sekali rencana yang Ibu Ria sampaikan itu. Bagus itu. Menurut saya, di mana Ibu Ria akan memberikan bimbingan untuk siswa-siswa Ibu yang pemahamannya lambat itu? Serta eh, Ibu mau mencoba metode apa untuk siswa yang motivasi belajarnya kurang? Nah, setelah Ibu Ria memberikan bimbingan dan metode belajar, seperti apa yang Ibu berikan? Iya. Contoh-contohnya, Bu. Tentunya ya Bu ya, misalnya Bu, bimbingan itu saya berikan berupa pemahaman konsep pembelajaran mungkin Ibu. Kemudian saya coba dengan latihan soal-soal ringan kali ya Bu, agar Bagus. mengetahui sebatas apa pemahaman pelajaran yang akan saya berikan. Nah, untuk metode pembelajarannya saya akan mencoba berbentuk proyek kali Bu, karena siswa tersebut lebih senang melakukan daripada mendengarkan. Mungkin juga saya akan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi yang pernah kita pelajari itu kali ya Bu? Oh gitu ya Bu, bagus sekali ide Ibu itu. Ibu harus tetap bimbing terus-menerus ya Bu ya.
Iya, Bu, nanti saya bimbing sampai bisa ya, Bu. Sampai paham berarti ya Bu ya. Kalau begitu, kapan Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Iya, tentunya, Ibu tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu, Bu. Saya akan menerapnya sesudah pulang sekolah, selesai pembelajaran, Bu. Ide Ibu itu bagus sekali. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu yang akan Ibu terapkan nanti itu? Nah, tentu saja, Bu, saya akan melakukan secara kontinu, Bu, secara terus-menerus dan konsisten sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam murid-murid saya tersebut, Bu. Terus kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu? Dalam hal ini, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah kali, Bu, sama teman sejawat, terus dengan orang tua siswa juga, Bu. Oh, berkolaborasi ya, Bu? Bagus sekali, Ibu. Bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan nanti ke depan? Iya, Bu, saya akan menjaga komunikasi yang baik dengan wali murid, akan menjadi komitmen ini ke depannya, Bu. Saya akan berkomitmen gitu, Bu, memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan itu, karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya di sekolah, Bu. Yang Ibu katakan itu, rencana-rencana Ibu itu bagus sekali loh. Berarti ke depannya kalau siswa mau memahami pembelajaran dan mengatasi rendahnya motivasi belajar, Ibu Ria sudah menemukan solusinya sendiri, yaitu dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat, serta menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid atau orang tua murid, dan juga Ibu Ria mencoba metode belajar yang berbeda. Gitu kan, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa, doain saya ya, Bu. Oh, tentu saja Bu, saya akan mendoakan Bu Ria. Semoga pembelajarannya di kelas lebih baik lagi sehingga murid-murid yang pemahamannya rendah bisa meningkat lagi ya Bu. Iya, Bu. Mhm. Kasih ya, Bu, ya solusinya. Iya, saya senang loh Bu Ria bisa membantu Ibu mendengarkan curahan hati Ibu. Oke Sudah bisa Ibu, tersenyum, Bu, saya, Bu. Iya, wah Bu. mantap deh. Oke Bu. Sama merdeka belajar, itu yang ku mau. Coba yang ku suka, coba yang ku mampu. Merdeka belajar, itu yang ku mau. Pagi, Bu Laura. Kok lesu? Tidak seperti biasanya. Ada apa, Bu? Iya nih Bu, Bu Ria punya waktu nggak ya? Saya mau ngobrol nih dengan Ibu. Oh, tentu saja, Bu. Kalau untuk Ibu apa sih yang enggak? Saya hanya tugas piket pulang hari ini, Bu. Dengan kita ngobrol, apa yang Ibu Laura harap. Dengan kita ngobrol, apa yang kira-kira apa yang Ibu Laura harapkan nantinya? Saya berharap bisa mendapatkan solusi Bu untuk permasalahan saya ini Bu Ria. Oh, begitu ya, Bu. Nah, semoga ke depannya Ibu bisa menemukan solusi dengan permasalahan yang Ibu hadapi ya. Nah, Bu Laura, apa yang membuat Ibu lesu di pagi ini? Biasanya Ibu ceria kan? Iya nih Bu Ria, saya ini merasa capek Bu, lelah dengan pekerjaan saya di sekolah dan di rumah. Di sekolah selain mengajar, saya juga kan harus menyelesaikan tesis saya. Ini lagi deadline nih Bu. Lalu karena banyaknya pekerjaan di sekolah, pekerjaan sekolah itu saya bawa deh Bu ke rumah. Tesis saya belum selesai lagi Bu. Gimana ya Bu ya? Oh, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu Laura memanage waktu yang banyak seperti itu selama ini, Bu? Biasanya ya Bu Ria ya, saya buat jadwal kegiatan dalam 1 minggu. Saya buat apa-apa saja yang menjadi prioritas. Dan saya centang-centangin Bu Ria. Kalau sudah saya kerjakan. Setelah itu, saya tidak melakukan lagi Bu. Saya lelah Bu. Sehingga saat saya pulang ke rumah, saya bisa langsung mandi, lalu masuk kamar dan tertidur Bu.
Nah, tadi Bu Laura bilang kalau Ibu membuat jadwal kegiatan. Kenapa tidak diteruskan, Bu? Apakah Ibu memiliki kendala? Iya Bu, kendala saya tuh saya sering lelah Bu, kurang konsentrasi, sehingga banyak pekerjaan saya yang tertinggal. Kira-kira Bu Laura masih ingat nggak apa yang seharusnya Ibu Laura lakukan? Hmm, oh iya ya Bu Ria, saya lupa untuk melakukan mindfulness untuk diri saya. Seharusnya saya melakukan itu agar saya bisa konsentrasi kembali. Nah, Ibu Laura sudah tahu tuh yang harus Ibu Laura lakukan, iya kan? Iya Bu, saya harus melakukan mindfulness untuk diri saya. Lalu saya buat jadwal kegiatan yang seperti biasa yang pernah saya lakukan. Saya juga harus jaga kesehatan Bu, biar saya bisa melakukan tugas saya kembali di rumah. Saya bisa kerjakan pekerjaan sekolah, menyelesaikan tugas saya juga Bu. Saya juga bisa berkoordinasi dengan suami saya dan anak-anak saya. Ya berbagi tugas gitulah Bu ya di rumah. Dan saya bisa melakukan apa yang menjadi prioritas dulu. Ya kan Bu Ria? Wah, bagus sekali Bu ide-ide Bu Laura itu. Nah, kira-kira kapan Bu Laura bisa melakukan itu? Wah, karena saya sudah tahu nih Bu idenya, saya akan lakukan besok nih Bu. Tancap gas ya Bu ya. Bagus sekali Bu. Nah, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini yang akan Ibu terapkan nantinya? Tentu saja Bu, saya akan melakukannya secara berkelanjutan dan konsisten Bu, sampai terlihat dalam perubahan di pekerjaan saya ini Bu. Terus, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Dalam hal ini tentu saja Bu, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat saya Bu. Lalu kalau di rumah ya saya berkoordinasi dengan suami dan anak-anak saya Bu. Wah, bagus itu berkolaborasi ya Bu ya. Bagus sekali Bu, saya setuju sekali dengan ide-ide Bu Laura itu. Kemudian, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan menjaga komunikasi yang baik Bu dengan mereka dan akan menjaga komitmen. Bagus sekali rencana Bu Laura ini. Berarti kedepannya Bu Laura akan selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, serta menjalin komunikasi yang baik dengan suami dan anak-anak Ibu, gitu kan Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Nah, baik Ibu Laura, setelah perbincangan kita yang panjang lebar ini, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu Laura? Nampaknya udah sumringah gitu loh. Puji Tuhan Bu, sekarang saya sudah lega Bu. Saya sudah dapat solusi dari masalah saya. Saya nanti akan membagi waktu saya Bu dalam mengerjakan tanggung jawab saya di sekolah maupun di rumah dengan seimbang. Saya juga senang Bu bisa berbagi cerita dengan Bu Ria nih. Ternyata menyenangkan ya Bu ya, membuat saya fresh kembali. Saya nggak sabaran nih Bu, mau menerapkan hal-hal yang kita diskusikan tadi itu loh Bu. Oh, saya juga merasa hal yang sama Bu Laura. Saya merasa perbincangan kita hari ini sudah sangat luar biasa. Saya harap Ibu bisa melaksanakan semua yang Ibu rencanakan tadi dengan semangat. Ya kan Bu Laura? Terima kasih banyak ya Bu Ria telah meluangkan waktunya hari ini mendengarkan curahan hati saya. Sama-sama Bu Laura, senang bisa membantu Bu Laura dan berbagi hari ini. Terima kasih Bu Laura, semangat ya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Manapun saja